Mohon maaf, Mimin sibuk dengan pengawasan pemilu. Oke Gaspol bab 29-30. CEO dingin dan gadis malang. Naya kakakmu. Anaya hanya diam dan melanjutkan makannya karena dirinya sangat lapar. Baginya untuk apa menjelaskan pada orang yang tidak penting baginya. Naya, kamu tulia. Jangan ganggu kakak iparku, geram Sina pada laki-laki yang berdiri tepat di hadapannya. Riko tak mempedulikan apa yang dikatakan Sina. Dia masih menatap Anaya yang sedang menyantap makanannya. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Sina. Nay, bisa kamu jelaskan ke aku? Tanya Riko lagi. Anaya memutar mata jengah lalu menghentikan ritual makannya dan menatap Riko dengan raut wajah kesal. Emangnya kamu siapa? Penting banget ya aku harus menjelaskan semua masalah pribadiku padamu. Ujar Anaya menahan emosinya. Nay, aku hanya ingin kita. Aku sudah menikah jadi berhenti menggangguku lagi, ucap Anaya memamerkan cincin pernikahan yang melingkar di hari manisnya. Gak, kamu cuma bercanda agar aku berhenti mendekatimu kan? Jawab Riko menatap cincin yang ada di jari Anaya. Terserah kamu percaya atau tidak aku tak peduli, ujar Anaya. Oke aku percaya. Tapi bisakah kamu meninggalkan suamimu itu dan kita kembali lagi seperti dulu, ucap Riko. Apa? Aku tak akan membuang berlian hanya semua sebuah beling kaca. Kamu dan suamiku jauh berbeda Riko. Apa kamu tidak menyadari betapa terlukanya aku di masa lalu oleh pengkhianatanmu dengan mantan sahabatku? Dan kini tanpa malu kamu datang kembali seolah-olah semuanya tak pernah terjadi. Harusnya kamu saat ini mempertanggungjawabkan apa yang aku lakukan pada Mela bukan bertingkah seperti ini, ucap Anaya dengan mata yang berkaca-kaca, menahan rasa sesak yang menyeruak saat bayangan masa lalu itu kembali hadir. Sina segera berdiri dari duduknya dan mengusap punggung Anaya agar sang kakak merasa tenang. Nay, aku minta maaf. Sungguh aku hilaf saat itu yang terpercaya dengan godaan Mela, tutur Riko dengan raut wajah penuh penyesalan. Sina maaf aku ingin pulang, ujar Anaya tanpa berniat menjawab penuturan Riko. Oke. Kita pulang, jawab Sina mengambil tas dan barang belanjaannya, dan meninggalkan beberapa lembar uang di atas meja untuk sebagai bayaran makanan mereka. Sina menggandeng sang kakak ipar keluar dari restoran itu. Riko menatap nanar punggung Anaya yang berjalan menjauh. Sungguh ia tak menyangka jika sedalam itu luka yang ia torehkan pada Anaya. Seandainya waktu bisa ia ulang ia takkan mau tergoda dengan Mela. Di dalam mobil Anaya tampak melamun, Sina tak mau mengganggu sang kakak ipar yang tidak baik-baik saja saat ini. Dia baru tahu jika Anaya mengalami hal yang sama dengan kakaknya. Bahkan Anaya begitu terlihat begitu sangat terluka. Kak, kita ke mansion aku ya. Ucap Sina yang tak tega meninggalkan Anaya sendirian di mansion. Tapi bagaimana dengan Kak Sean? Dia pasti marah jika aku tak berada di mansion, jawab Anaya. Kakak tinggal hubungi Kak Sean, bilang kalau kakak mau main ke mansion, ucap Sina. Bisa minta tolong kamu yang hubungi Kak Sean. Kepalaku sangat pusing, ujar Anaya memberikan ponselnya pada Sina. Baiklah. Jawab Sina mengambil ponsel Anaya. Sina tolong jangan bilang apapun pada Kak Sean soal tadi, ucap Anaya. Baiklah Kak, jawab Sina. Makasih. Timpal Anaya lagi lalu memejamkan matanya perlahan agar rasa pusingnya berkurang. Ya Kak, jawab Sina. Lalu Sina memutuskan untuk mengirim pesan saja pada kakaknya karena dia yakin kakaknya pasti sangat sibuk. Kak, aku ke mansion Mama ya.
Setelah terkirim, Sina menyimpan kembali ponsel Anaya ke dalam tas milik Anaya karena gadis itu tampak memejamkan matanya. Sina menatap Anaya dengan tatapan iba. Dia sangat kasihan dengan Anaya yang masih saja diganggu oleh orang-orang dari masa lalunya. Tak lama mobil milik Sina sampai di mansionnya. Gadis itu melirik ke arah Anaya yang nampak tidur dengan pulas. Mau membangunkan kasihan, tapi jika tidak, siapa yang akan mengangkat tubuh Anaya menuju kamar kakaknya di lantai 2. Sina tampak berpikir dia memilih untuk membiarkan sang kakak ipar tidur di mobil, sementara dirinya meminta pelayan untuk membawa barang belanjaannya ke kamarnya. Dia akhirnya memutuskan untuk membangunkan Anaya karena gadis itu tak kunjung terbangun. Namun baru saja ia akan membangunkan Anaya, sebuah mobil berhenti tepat di sebelah mobilnya. Sina tahu mobil siapa itu, namun yang gadis itu bingungkan kenapa kakaknya sudah sampai di mansion. Seorang pria turun dari mobil menuju mobil Sina. Gadis itu buru-buru keluar menemui sang kakak. Kak Naya tertidur," ucap Sina pelan. Sean segera membuka pintu mobil di mana Anaya yang sedang tertidur. Pria itu segera mengangkat tubuh sang istri perlahan agar gadis itu tidak terbangun. Lalu menggendongnya menuju mobilnya. Dan meletakkan Anaya di kursi sebelah kemudi dengan pelan. Sean menurunkan kursi agar Anaya merasa nyaman dengan tidurnya. Lalu menutup kembali pintu mobilnya. "Kak, kenapa tidak menginap saja?" ucap Sina saat Sean akan memasuki mobilnya. "Tidak. Kami memiliki mansion sendiri," jawab Sean dengan wajah datarnya dan masuk ke dalam mobil. "Cek. Dasar beruang kutub," batin Sina saat mobil Sean mulai meninggalkan halaman mansion alatas. Di dalam mobil, Sean sesekali memandangi wajah sang istri. Istrinya tampak begitu sangat kuyuh dengan sisa air mata masih terlihat di pipinya. Perlahan ia menyentuh wajah sang istri, namun ia urungkan takut mengganggu tidurnya. Tahu kenapa beruang kutub bisa tiba-tiba sudah pulang dari luar kota? Sean selalu memantau sang istri, melalui orang kepercayaannya yang selalu mengikuti kemanapun sang istri pergi tanpa sang istri tahu. Saat kejadian di kampus, pria itu sudah memutuskan untuk pulang dan meminta sekretarisnya Robbie melanjutkan meeting selanjutnya. Dia merasa tak tenang karena Anaya tidak baik-baik saja. "Ini semua kesalahanku memasukkanmu ke kampus, tapi sama dengan Sina, Anaya. Jika aku tak memasukkanmu kuliah di sana, ini takkan terjadi," gumam Sean menggenggam lembut tangan sang istri. Entah apa yang terjadi pada dirinya, saat mendengar sang istri dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, ia langsung panik dan khawatir. Apalagi senang kejadian di mall tadi yang ia lihat melalui video yang dikirim orang-orangnya membuat darahnya mendidih. Dia kesal saat Rico meminta Anaya meninggalkan dirinya. Apalagi dengan tanpa malunya ia meminta Anaya kembali. Pada laki-laki brengsek itu membuatnya ingin menghajar laki-laki itu sampai babak belur. Sean tak mau ada orang yang mengganggu miliknya. Meski dia mengatakan belum mencintai Anaya, namun pria itu tak akan rela jika ada laki-laki lain yang mencoba untuk mendekati gadisnya. Tak lama mobil Oun sampai di mansion pribadinya. Pria itu turun dan mengangkat kembali tubuh sang istri dan membawanya ke kamar mereka. Setibanya di kamar, dengan hati-hati Sean menidurkan sang istri di tempat tidur dan menyelimutinya. Saat Sean akan beranjak untuk mengganti pakaiannya, ia dikagetkan dengan teriakan sang istri. "Aku membencimu, Rico. Jangan ganggu aku lagi. Stop. Jangan mendekat. Aku membencimu." Anaya mengigau dan kembali tidur dengan tenang. "Apakah sedalam itu luka ia kamu rasakan, Naya?" gumam Sean menatap sang istri dengan perasaan entah.
Bab 30. Sean menghubungi Morgan untuk mengurus orang-orang yang sudah mengusik istrinya. Pria itu geram dengan kelakuan mantan kekasih istrinya, dengan tunangannya itu yang tak henti-hentinya mengganggu istrinya. Sean makin geram saat Morgan mengirimkannya pesan, yang mengatakan kalau video keributan di kampus tadi siang beredar di dunia maya. Rahangnya mengeras saat melihat video itu. Secara tidak langsung seseorang telah menghina Anaya. Istri dari seorang Josean Ferdinand Alatas sekaligus menantu dari keluarga Alatas. Sean menatap Anaya yang masih lelap dengan tidurnya. Sahabat yang dulu selalu ada untuknya berbalik menyerangnya hanya karena rasa iri. Tega mengkhianati Anaya yang selalu baik padanya. Sean sudah mengetahui semua masa lalu Anaya dengan penyelidikan orang-orangnya. La berjanji akan melindungi gadis itu. Itu juga salah satu alasannya menikahi Anaya. Anaya tak lagi memiliki siapapun di dunia ini. Dia sebatang kara setelah kematian kedua orang tuanya yang baru Sean ketahui karena persaingan bisnis. Kau akan menyesal telah mengusik keluarga Alatas, gadis sombong. Oh, aku lupa kau bukan gadis lagi sekarang, gumam Sean dengan tatapan penuh dendam. Tak lama Anaya menggeliat dari tidurnya, gadis itu memandangi seluruh kamar dan matanya berserobok dengan mata Sean yang juga menatapnya. Mata mereka saling mengunci mengagumi satu sama lain di dalam hati masing-masing. Anaya memutus tatapan mereka. Ia baru sadar jika ia berada di kamar mereka, dan orang yang ia tatap itu benar-benar Sean, suaminya. Sean berjalan menghampiri sang istri yang duduk di atas tempat tidur. Sudah bangun, Ham? Tanya Sean mengusap pucuk kepala Anaya. Kak, bukannya kamu keluar kota dan pulang malam? Lalu bukannya tadi aku bersama Sina? Ujar Anaya yang mengingat, jika terakhir ia meminta Sina menghubungi Sean, mengatakan kalau ia akan ke tempat mertuanya. Lalu kenapa sekarang ia bersama di mansion Sean? Urusanku sudah selesai, bohong Sean, padahal kenyataannya urusannya dia serahkan pada Robi. Kakak gak balik ke kantor? Tanya Anaya yang merasa canggung berduaan dengan Sean di kamar. Gak. Kantor sudah diurus sama Morgan, jawab Sean yang masih menatap Anaya membuat gadis itu salah tingkah. Kakak mau aku buatkan sesuatu? Tanya Anaya. Dia ingin lepas dari situasi canggung ini. Kamu bisa masak? Sean membalikkan pertanyaannya pada Anaya. Bisa. Sedikit-sedikit, cicit Anaya. Bolehlah. Aku ingin mencicipi rasa masakanmu, jawab Sean. Baiklah. Aku ke dapur dulu, kakak tunggulah di sini, ucap Anaya segera bangkit dari tempat tidur dan berlari keluar kamar. Sean menggeleng pelan melihat kelakuan istri kecilnya itu. La tahu juga Anaya salah tingkah dan Anaya mencari alasan agar terlepas dari pesonanya. Kamu sangat lucu Naya, dan aku suka, gumam Sean menyunggingkan senyumannya. Di dapur Anaya segera membuka lemari pendingin, untuk mencari bahan makanan yang akan dia olah. Dia memutuskan untuk membuat nasi goreng seafood. Melihat Anaya yang sedang berkutat dengan bumbu, kepala pelayan yang baru memasuki dapur kaget jika nona muda mereka berada di dapur. Nona, apa yang sedang Anda lakukan? Biar saya lanjutkan. Nona, silahkan menunggu di meja makan, tutur kepala pelayan. La takut Sean akan mengamuk jika melihat sang istri berada di dapur. Saya mau buat nasi goreng seafood Pak, jawab Anaya yang tetap melanjutkan pekerjaannya. Tapi Nona, saya bisa dalam masalah jika membiarkan Nona berada di dapur, jawab kepala pelayan. Anaya merasa jengah dengan penuturan kepala pelayan. Menjadi istri seorang sultan begini amat,
Bahkan untuk masuk dapur saja dilarang, beda dengan istri orang menengah ke bawah. Istri gak masak, suami mengomel, batin Anaya. Pak, saya sudah dapat izin dari Kak Sean dan ini aku mau masak untuk Kak Sean, jawab Anaya sopan. Kepala pelayan bernafas lega mendengar jawaban Anaya. Dia tak mau semua pelayan menjadi amukan Sean jika mengizinkan Anaya memasak. Karena Sean sudah mengatakan kepada pelayan tanpa sepengetahuan Anaya untuk tidak membolehkan istrinya itu berada di dapur. Kalau begitu ada yang bisa saya bantu Nona? Tanya kepala pelayan. Mungkin Bapak bisa bantu saya menyalakan kompor? Aku tak mengerti cara menyalakannya, jawab Anaya dan diangguki oleh kepala pelayan. Dapur di mansion Sean sungguh canggih dan mewah. Beda dengan dapur di rumahnya dulu. Setelah selesai pelayan itu undur diri dan membiarkan Anaya menguasai dapur. Kepala pelayan itu menyembunyikan senyumannya melihat apa yang dilakukan Anaya. Tak lama nasi goreng seafood masakan Anaya telah jadi. Bau harumnya menyebar di ruang dapur membuat Sean yang baru saja keluar dari lift melangkah cepat menuju dapur. Aroma masakan Anaya membuatnya merasa lapar, padahal sebelum pulang dari luar kota pria itu sudah makan siang bersama kliennya. Anaya dikejutkan dengan kehadiran Sean di ruang makan. Gadis itu berencana akan membawakan makanan itu ke kamar untuk Sean. Kak, kamu di sini. Anaya tersenyum kecil melihat Sean menatap makanan yang ada di tangannya. Duduklah. Anaya menarik satu kursi untuk Sean lalu meletakkan piring berisi nasi goreng seafood itu di hadapan Sean. Sean langsung menyuap makanan yang aromanya dari tadi menggoda hidungnya. Saat suapan pertama pria itu terkejut dengan rasa yang ada pada nasi goreng itu. Anaya yang melihat ekspresi Sean meringis jika masakannya tak sesuai dengan lidah Sean. Bagaimana rasanya Kak? Tanya Anaya sedikit takut jika rasanya membuat Sean marah. Sean kembali menyuap makanan itu dan mengangguk pelan. Enak. Ini nasi goreng seafood terenak yang pernah aku makan, jawab Sean jujur, karena memang nasi goreng itu begitu enak dan gurih sangat pas di lidahnya. Anaya melengkung senyuman karena masakannya disukai oleh Sean. Tadinya ia takut jika Sean tak menyukai masakannya. Makasih sudah menyukai masakanku Kak, tutur Anaya. Ya, aku juga berterima kasih sudah dimasakin nasi goreng seenak ini, jawab Sean yang masih melanjutkan makannya. Anaya tersenyum dan mengangguk pelan melihat sang suami makan begitu lahapnya. Kamu tidak makan? Tanya Sean di sela suapannya. Tidak. Aku tadi sudah makan di mall dengan Sina, jawab Anaya. Sayang sekali makanan ini sungguh lezat, jawab Sean yang menyodorkan piringnya pada Anaya meminta tambah lagi. Dengan senang hati gadis itu kembali menambahkan nasi goreng itu di atas piring milik Sean. Ini masakan pertamanya untuk sang suami dan ia bersyukur jika Sean menyukainya. Dia memang suka memasak saat mendiang mamanya masih hidup. Bakat masaknya menurun dari sang mama yang juga jago memasak. Bahkan papanya tidak pernah makan di luar kecuali bersama dengan anak dan istrinya. Anaya masih ingat perkataan sang papa. Jika ingin membuat pria bertekuk lutut, dimulai dari perut dulu, yaitu masakan yang mampu membuat pria tak bisa berpaling dari sang istri. Anaya juga berharap bisa membuat Sean mencintainya meski mustahil baginya karena dia bukanlah tipe Sean. Tapi setidaknya Anaya Asia berusaha selebihnya dia serahkan pada Yang Maha Kuasa yang membolak-balikan hati manusia.